Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan di sini akan mempresentasikan tugas SPI tentang sinkronus BLDC dan switch resultant driver. Di sini anggotakan kelompok saya sendiri yaitu Nurendra Pradisaputra dengan NIM 333224051 dan Jovanza Nabi Ramazain dengan NIM 332240112. Di sini pertama ada sinkronus BLDC. BLDC adalah jenis motor listrik yang beroperasi menggunakan arus sara atau arus DC tanpa brush. Motor ini menggunakan komutasi elektronik dan untuk mengubah arus menjadikan lebih efisiensi, bertenaga dan tahan lama dan lebih tenang sebanding dengan motor DC konvensional. Nah, di sini ada apa komponennya, yaitu ada stator bagian diam, yaitu kumparan kawat elektromatik yang disusun secara melingkar, dan rotor bagian yang berputar terbuat dari magnet permanen. Nah, di sini definisi sinkron itu adalah medan magnet stator dan putaran rotor berputar pada frekuensi yang sama atau hampir nol slip. Nih, di sini terdapat cara kerja dari BLDC itu sendiri. Pertama, di sini ada deteksi, yaitu sensor Hall effect membaca posisi sudut rotor secara presisi. Kedua, ada distribusi arus. Controller mengirimkan arus searah atau arus DC ke komponen stator secara bergantian, komutasi elektronik. Ketiga, ada rotasi sinkron. Medan magnet stator berpindah secara berputar berurutan, memberikan daya tarik dan dorong pada magnet permanen rotor. Ini ada keunggulan dan kekurangan, yaitu keunggulan dari BLTC sendiri ada efisiensi termal dan daya sangat tinggi, hampir lebih dari 90%, yaitu sangat tinggi sekali. Yang kedua ada umur pakai panjang, karena tidak ada brush, ya maka tidak ada gesekan sikat dan komutator atau komutator mekanis. Yang ketiga ada rasio torsi terhadap berat yang sangat baik. Keempat, tidak menghasilkan percikan api. Selain keunggulan yaitu terdapat kekurangan, yaitu memerlukan controller elektronik yang lebih kompleks dan daya manufaktur tinggi atau ketergantungan pada magnet permanen yang seperti neodymium. Di sini ada implementasi sistem BLDC pada keseharian sehari-hari, itu dipakai di kipas pendingin seperti di kipas cooling PC. It- Terus mobilitas sendiri dipakai di motor drone. Di pemakaian industri sendiri itu ada di bidang robotika, yaitu sendi robot yang menuntut torsi presisi tinggi dan ukuran ringkas. Di otomasi itu ada mesin CNC dan sistem konveyor kecepatan variabel. Anatomi Swiss Lutens motor adalah atau yang biasa disingkat dengan SRM adalah jenis motor listrik sinkron yang beroperasi berdasarkan prinsip reluktansi magnetik, di mana rotor terbuat dari besi padat tanpa lilitan atau magnet permanen. Di sini ada komponen yang ada rotor khusus, yaitu tumpukan baja lunak berlapis laminate steel bergigi atau kutub menonjol. Dan lagi stator, kumparan kawat yang berpusat pada kutub-kutub. Oh ya, ini tidak memiliki magnet permanen dan tidak memiliki kumparan. Prinsip kerja prinsip kerja dan sistem directed SRM. Hukum reluctance adalah medan magnet secara alami mencari jalur keengganan magnetik paling rendah. Fase pertama, injeksi arus. Driver memberikan arus pada satu pasang kutub stator. Fase 2, menarikan rotor
Gigi rotor baja lunak terdekat tertarik secara magnetis ke arah kutub stator yang aktif untuk menyelaraskan diri. Fase 3, switching. Tem- Tepat sebelum gigi rotor dan stator sejajarnya sempurna, driver memutus arus dan memindahkannya ke kutub berikutnya, memaksa rotor terus berputar mengejar medan magnet. Keunggulan dan kekurangannya. Kalau dari keunggulan, yang pertama, konstruksi rotor sangat kuat dan murah manufakturnya. Yang kedua, tahan beroperasi pada suhu ekstrim. Yang ketiga, mampu berputar pada kecepatan sangat tinggi. Dan yang keempat, fault tolerance. Motor tetap dapat berputar meskipun satu kumparan stator putus. Dan yang kekurangan ada tiga. Yang pertama, menghasilkan kebisingan akustis tinggi. Yang kedua, ripple torsi, getaran rotasi yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, memerlukan driver mengontrol yang sangat kompleks. Implementasi sistem SRM. Dari kesadaran konsumer, ini ada pembersih berkecepatan ekstrim, penyedot debu dengan putaran hingga 100.000 rpm. Dan ini ada peralatan rumah tangga, mesin cuci kelas atas, dan dari industri, lingkungan ekstrim, peralatan tambang, dan alat berat. Dan satu lagi ada daya skala besar, traksi kendaraan berat, lokomotif, lokomotif diesel dan elektrik, dan pompa sentrifugal volume tinggi, minyak dan gas. Hmm. Baik, sekian dari kelompok 6. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.